Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Anggriani dengan NIM 2317200025. Di sini saya akan menjelaskan hubungan sains dan agama menurut Ian Barbour. Menurut Ian Barbour, dapat dipahami melalui 4 model, yaitu konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Yang pertama yaitu model konflik. Model konflik ini memandang sains dan agama sebagai dua sistem pengetahuan yang saling bertentangan karena keduanya dianggap membuat klaim kebenaran yang tidak sejalan, seperti perdebatan antara teori evolusi dan penafsiran literal kitab suci. Yang kedua yaitu model independensi, menempatkan sains dan agama pada ranah yang berbeda, di mana sains berfokus pada penjelasan empiris tentang bagaimana alam bekerja. Penafsiran ajaran agama yang mempertimbangkan temuan ilmiah modern. Melalui klasifikasi ini, Barbour menegaskan bahwa hubungan sains dan agama tidak harus bersifat konflik, melainkan dapat saling melengkapi dan memperkaya pemahaman manusia tentang realitas. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan hubungan Islam dan fisika menurut saya. Menurut saya, hubungan antara Islam dan fisika bersifat komplementer dan dialogis, di mana fisika berperan menjelaskan mekanisme dan hukum alam, sementara Islam memberi landasan makna, tujuan, dan etika terhadap pemahaman tersebut. Fisika mengkaji keteraturan alam semesta melalui hukum matematis yang konsisten, seperti hukum gerak, elektromagnetisme, dan kosmologi, yang dalam perspektif Islam dapat dipandang sebagai manifesti dari sunatullah, yaitu ketetapan Allah yang berlaku di alam. Al-Quran tidak berfungsi sebagai buku fisika, namun mendorong manusia untuk berpikir, mengamati, dan meneliti alam, sebagaimana perintah untuk tafakur dan tadabbur terhadap ciptaannya. Dengan demikian, temuan-temuan fisika seperti keteraturan kosmos, asal-usul alam semesta, dan kehalusan struktur materi dapat memperkuat kesadaran akan kebesaran Tuhan tanpa menjadikan agama tunduk pada sains atau sebaliknya. Jadi, Islam dan fisika tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Contohnya, fisika menjawab pertanyaan, bagaimana alam bekerja? Sedangkan Islam menjawab, untuk apa dan kemana arah pemanfaatan pengetahuan tersebut. Sehingga keduanya bersama-sama membentuk pemahaman yang utuh tentang alam semesta dan posisi manusia di dalamnya. Menurut saya, prodi fisika di UIN SMA Banten sudah cukup maksimal, tetapi masih ada kekurangannya. Salah satu contohnya yaitu masih kekurangan mahasiswa untuk di prodi fisika, masih kekurangan alat-alat laboratorium untuk prodi fisika. Selebihnya untuk pembelajarannya mungkin sudah cukup baik. Kekurangannya hanya kekurangan mahasiswa untuk di prodi fisika dan kekurangan alat-alat laboratorium yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Yang membedakan prodi fisika di UIN SMA Banten dengan UIN yang lain, salah satunya adalah di prodi fisika UIN SMA Banten kita bisa memilih peminatan yang kita inginkan. Peminatannya yaitu ada 5. Yang pertama fisika teori, fisika geofisika, fisika material, dan fisika instrumentasi. Ada 4 peminatan, sehingga mahasiswa bisa mengasah skillnya di salah satu peminatan tersebut. Mungkin itu perbedaannya. Mungkin di kampus-kampus yang lain masih belum banyak peminatan yang ada, tetapi di prodi fisika sudah lumayan banyak. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.